Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kasih-Nya, tanpa penyertaan-Nya, kita mungkin tidak bisa mampu melangkah sampai sepekan ini. Kita tetap menikmati. Sungguh Dia banyak sekali perbuatan yang ajaib. Penyertaannya, kehadirannya dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya sudah berdiri di tempat ini, sudah siap untuk berkarya di akhir pekan ini, sudah siap untuk beraktivitas di akhir pekan ini. Karena itu saya mengajak kita semua di pagi hari ini untuk bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Dia yang selalu menunjukkan dan selalu memperlihatkan kasih dan pemeliharaannya dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Pada pagi hari ini, di akhir pekan ini, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Langkah demi langkah kami, Tuhan sudah hantar kami 1 minggu lamanya. Bahkan kami juga berada di akhir pekan ini, bahkan di akhir bulan ke-9 ini. Semua itu karena kasih sayang Tuhan, yang Tuhan selalu menunjukkan kepada kami. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kami pun ingin memberi diri kami dibekali oleh firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami semua kemampuan untuk dapat mengerti firman-Mu dan kami melakukannya seturut kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai 21 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hidup oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hidup dalam roh adalah pilihan yang benar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus adalah seorang yang sudah mengalahkan dan meninggalkan kehidupan yang lama, yang kesemuanya diwarnai dengan keinginan daging. Lalu dia memberi diri ketika berjumpa dengan Yesus, maka dia pun memberi diri dan menyatakan dirinya supaya kembali dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga dia pun dapat melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Dia memberitakan tentang Injil Tuhan. Dalam pemberitaan itu tidak ada yang dalam pikiran dia untuk kemudian mau mencari nama, untuk kemudian supaya dia populer dan sebagainya. Tidak pernah. Karena keinginan daging dia sudah tinggalkan. Karena itu pengalaman hidup Paulus mengajarkannya kepada jemaat di Galatia. Yang pada hari ini dia mengatakan dalam bacaan kita tadi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus sejak menerima Yesus, dia tinggalkan hidup yang lama. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya kita pun juga harus punya prinsip hidup. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, maka sesungguhnya dalam diri kita, yang awal mulanya kedagingan kita lebih daripada apa yang kita inginkan, sekarang ketika Kristus memanggil dan memilih saudara dan saya sebagai orang pilihannya, kita tinggalkan hidup kita yang lama, kita tinggalkan semua keinginan daging, dan biarlah kita melakukan apa yang diinginkan oleh roh. Kalau bacaan terus, maka Paulus mengatakan buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, hidup seperti itulah yang harus diperlihatkan. Kalau keinginan daging, tentu ada kemarahan, tentu ada kebencian, dan sebagainya. Sudah saatnya, bersama-sama dengan nasihat Rasul Paulus ini, kita tinggalkan hidup kita yang lama. Dan kita masuk ke dalam hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Roh, dan bukan lagi apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan, maka hawa nafsu kedagingan kita akan melebihi daripada keinginan roh. Matikan keinginan daging kita, biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak roh.
Selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan. Tetaplah diri kita dituntun oleh Roh dan meninggalkan keinginan daging kita, supaya kita hidup berdasarkan keinginan Roh dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah menuntun kami dan memberkati kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Agnes Hafita Lorenzi, Saudara Adriel Spigratius Patiata. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Koster Jonar Simbolon dan Ibu Tri Wahyuningsi. Tuhan memberkati sukacita orang tua kekasih kami ini yang boleh merayakan ulang tahun perkawinannya. Diberkatilah segala sukacita mereka dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Berkati juga jemaatmu yang sudah lanjut usia dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para diakan penatua. Tuhan berkati pelayanan mereka, karya kerja mereka, bahkan juga Tuhan memberkati akan keluarga mereka masing-masing. Unit-unit misioner, Tuhan berkati pengurus pelayan Pelkat, Tuhan juga memberkati komisi-komisi yang ada, Tuhan memberkati badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat sejahtera dalam tangan Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, satu dengan yang lain dalam setiap langkah pelayanan kami bersama. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam setiap langkah pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati akan aparat keamanan baik TNI maupun kepolisian. Kami menyerahkan semua doa syukur kami di pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara.